Studio. Kita coba buka. Di Android Studio ada version control, pluginnya udah terinstall secara otomatis. Begitu kita punya Git di komputer, maka Android Studio akan mengenalinya, dan ini adalah contoh version controlnya. Hijau untuk file baru, biru untuk file yang dimodifikasi, dan merah untuk file yang tidak terdapat dalam version control. Jadi misalnya kita punya file baru kemudian tidak dimasukkan ke file control, nanti warnanya merah seperti ini. Oke, kemudian untuk kode completionnya sangat mudah sekali ya. Misalnya kita mau buat log JSON file JSON sama dengan ini, otomatis akan mengimportnya. Jadi kita nggak perlu ngetik kode import com google.json seperti itu, nggak perlu. Untuk kode completionnya, kemudian untuk flexibility-nya, plugin-nya itu tidak bisa diubah, tapi kita bisa menambahkannya. Karena di sini ada market, misalnya kita mau install Flutter. Ini Flutter sudah terinstall, nanti tinggal diklik install. Nah ini kalau update ya berarti tinggal update saja. Ya, tinggal di restart, kemudian oke, selesai. Kemudian untuk temanya bisa diubah di setting, kemudian appearance. Nah di appearance ini ada dua tema, Dracula dan Intellige. Dracula itu kalau yang gelap seperti ini, kemudian Intellige untuk kalau yang terang seperti ini. Kalau saya lebih suka yang Dracula. Oke. Kemudian font, untuk font kita bisa mencarinya di editor. Kalau font yang di sini, ini adalah font yang digunakan untuk seluruh IDE. Ini tulisan ini, menu-menu ini nanti akan diubah sesuai dengan font ini. Tapi kalau untuk font untuk yang editornya itu nanti kita bisa menggunakan monospace font. Ini contohnya monospace font yang ada Viracode, dialog and dan lain sebagainya. Itu bisa diedit, bisa diubah. Untuk tabulasi dan spasinya ini udah otomatis di bawah di sini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk toolsnya Android Studio banyak banget. Bisa lihat di sini. Tools ini berguna dari tiap tool punya kegunaan masing-masing. Nah, ini bisa dikustomisasi nggak? Ya, bisa sekali. Ini bisa digeser seperti ini. Ini bisa dipindah-pindahkan sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan misalnya menu yang di bawah ini bisa kita pindahkan tampilan view modenya, misalnya Windows, makanya nanti akan bisa kita seperti ini. Tapi kalau kita view modenya dopin ya nanti seperti ini, nempel. Itu bisa dikostumasi semuanya. Kemudian untuk tool-toolnya itu ada terminal, ya ada di Android Studio menyediakan terminal bawaan. Ya nanti ini bash sih, ini mestinya bash. Ya ini mesti bash ZSH. ZSH nya belum terinstall. Kemudian kalau untuk loggingnya nanti ada di Android Studio itu ada banyak sekali loggingnya. Yang penting logchat ini digunakan untuk ngelog. Ya paling sering digunakan ini logchat ini. Ada berbagai macam, ada Firebase, no filter, berarti tanpa di filter semua log yang ada di handphone ini nanti akan di log. Nah, ini milih proses apa yang akan di log. Ini verbose, debugging, warn, apakah error saja yang akan dihantu atau assert saja. Kemudian ini kalau Firebase ya berarti untuk Firebase saja, seperti itu. Kemudian lain-lainnya banyak sekali. Di Android Studio ini toolsnya sudah cukup handal. Ini event log juga. Ini kalau event log ini event yang terjadi di Android Studio. Misalnya terjadi error ketika membuka Android Studio, gagal memuat pluginnya. Nah, itu nanti munculnya di sini. Seperti ini. Ya,
sangat nih, bisa ditaruh sini, sebelah sini, tinggal di minimize nanti akan kurang lebih seperti itu untuk Android Studio. Dan ini sangat kompleks dan mudah sekali digunakan. Oke, baik, selanjutnya IntelliJ IDEA. Untuk tampilannya seperti ini. Misalnya kita membuat konsol, maafkan Gradle untitled test. Seperti ini. Tapi ini tidak ada version controlnya, maka kita coba buka yang ada version controlnya. Contohnya adalah ini. Ya, sini. Nah, sini ada version controlnya. Warna-warna version control di IntelliJ ini sama dengan warna di Android Studio ya. Kira-kira warnanya sebenarnya. Kemudian kode completionnya ya. Misalnya kita akan membuat exception try array index out of bound exception. Nah, itu langsung otomatis muncul set. Jadi otomatis terimport. Kode completionnya cukup baik sekali, fleksibel. Untuk pluginnya kita bisa menambahkan plugin misalnya skala atau node. Kita menambahkan Kitor. Nah, itu tinggal install saja, tapi tidak bisa diedit. Jadi kita sepenuhnya menggunakan plugin bawaan dari Kitornya ini, JetBrains homepage-nya. Kemudian temanya, IntelliJ dia punya 3 tema. Yang pertama light, artinya warnanya putih seperti light. Kemudian Dracula yang tadi yang gelap. Kemudian high contrast yang seperti ini, yang warnanya pekat hitam, kemudian tulisannya ini sangat mengganggu mata ya. Sesuai Dracula agak soft. Kemudian fontnya kita masih bisa ubah di editor font. Nah, ini editornya. Misalnya kita ubah ViraCode, kita apply. Oke, ini fontnya sudah berubah jadi ViraCode. Kemudian toolsnya bisa di-customize, bisa atau tidak, bisa sekali. Ini toolsnya, view, tools, Windows. Tools yang Windows-nya ya jelas sekali ini. Tinggal digeser, teman digeser sebelah sini. Kemudian ketika ini dijalankan, nah ini run-nya tools bisa dipindahkan juga. IntelliJ IDEA ini versi editor atau IDE IntelliJ, tapi yang tidak dikhususkan untuk Android. Kalau Android Studio tadi semua toolsnya itu mendukung atau mensupport Android development. Kalau ini lebih general untuk pemrograman menggunakan Kotlin atau Java, seperti itu. Kemudian terminalnya ya, ada terminal di sini, terminal. Kemudian lognya ada event log, ada juga run ini nanti memunculkan log-lognya di sini.
problem ini log problem. Ini di sini ini importnya nggak digunakan, munculnya di situ. Lain-lainnya banyak sekali toolsnya di sini. Ada space, Groovy Console, jadi bergantung kegunaannya. Saya rasa untuk IntelliJ IDEA cukup sampai situ aja. Mungkin akan dieksplor next time ketika kita benar-benar menggunakan IDE ini.